Ini secara filosofinya bagaimana pemeliharaan itu ada 3 yang memang harus diperhatikan, dari mesin, operator, dan teknisi. Kesemuanya terlibat dalam pemeliharaan. Mesin berarti kita harus siapkan mesin itu betul-betul mudah dipelihara dan bisa dipakai dalam jangka waktu lama. Dan operator sebagai orang tua, dia yang tahu kondisi bayinya setiap saat. Kemudian teknisi IPS sebagai dokter apabila ada kerusakan yang membutuhkan disembuhkan lah, seperti itu, penyakit gitu. Nah, ketiga-tiganya ini menjadi tanggung jawab IPS untuk mengelola. Jadi, IPS juga terlibat dalam pemeliharaan mesin-mesin, kemudian bagaimana mendidik orang tua agar dia care terhadap bayinya, dikasih tahu indikator-indikator apabila sudah rusak, bagaimana melihat apakah mesin masih berjalan sesuai dengan standar dan sebagainya. Itu juga tugas IPS untuk melakukan sosialisasi dan juga memberikan teknisi yang handal, itu juga tugas IPS ya. Oke, kalau kita melihat gambar dari filosofi ini, maka kita memahami ruang lingkup dari kegiatan pemeliharaan. Dan kita juga paham bahwa seperti di dunia medis ada rekam medis yang diketahui oleh orang tua maupun dokter, yang itu berisi tentang bayinya, mesin itu sendiri. Plant maintenance ini merupakan salah satu dari 8 pilar TPM, yaitu Total Productive Maintenance. Itu bagaimana TPM ini adalah manajemen untuk fasilitas fisik ya, dengan tujuan produktivitasnya tinggi melalui pemeliharaan yang baik dengan dikontrol oleh efisiensi. Ini inti daripada TPM. Nah, kita lihat itu ada 8 pilar dan di bawahnya adalah 5R. Jadi TPM ini merupakan bangunan yang berdiri di atas 5R. Kita tahu sudah ada belajar 5R dari Pak Taufik dulu, Dr. Taufik Santosa. Nanti akan kita singgung sedikit dari 8 pilar ini. Ini autonomous maintenance adalah pendeteksian secara dini ketidaknormalan yang terjadi pada suatu mesin sehingga kerusakan mesin dapat dicegah. Jadi intinya ini adalah setiap kerusakan dini itu bisa ada early warning system. Ini bisa menggunakan peralatan, dan yang paling berperan di sini adalah operator. Jadi dia bisa mendeteksi ini dan segera melaporkan kepada teknisi dan menghentikan mesin supaya terjadi kerusakan. Nah, kalau kerusakan itu sudah terjadi, maka akan lost time. Ada banyak waktu yang terbuang untuk perbaikannya. Nah, ini adalah definisi dari maintenance, di mana yang menonjol dari pilar ini adalah bisa muncul anggaran, biaya operasional untuk pemeliharaan, sehingga bisa diperkirakan biaya-biaya di semua proses produksi. Nah, ini adalah quality maintenance. Nah, yang menonjol di sini adalah bahwa ini memastikan bahwa sebuah mesin atau peralatan itu tidak hanya bisa digunakan atau tidak hanya bisa dipakai, tapi memastikan bahwa hasil output dari penggunaan mesin ini adalah dalam kualitas atau mutu yang bagus seperti yang diharapkan sesuai standar. Sebagaimana diketahui, kalau sebuah alat atau mesin itu hasil prosesnya itu reject, kan dia menjadi defect. Defect ini merupakan salah satu jenis waste dalam lean management. Kemudian fokus improvement di sini adalah bahwa pemeliharaan juga mampu menganalisa mengapa sebuah mesin itu bisa terjadi kerusakan yang mengakibatkan losses atau kerugian. Jadi di sini tidak hanya memikirkan biaya pemeliharaan, tetapi juga biaya kerugian akibat mesin itu tidak bekerja dengan baik. Nah, di sini ada efisiensi yang tinggi yang bisa didapat ketika kita melakukan pemeliharaan yang baik, maka jadi efektif gitu. Jadi dia harus bisa biaya analisis. Nah, kemudian di early equipment management ini bagian pemeliharaan sangat berperan dalam menentukan
pembelian mesin baru. Ini berdasarkan pengalaman dari yang sudah terpakai, apakah bisa diandalkan atau tidak. Nah, di sini harapannya mesin yang baru itu kemudian menjadi efisien dalam biaya pemeliharaannya. Ini kemudian education and training ya. Jadi untuk SDM, yang dimaksud dengan produktivitas di situ adalah produktivitas perusahaan. Jadi bukan hanya sebatas pada produktivitas tenaga teknisi atau tenaga pemeliharaan. Sehingga nanti menyeluruh 3 yang tadi itu. Bagaimana kita harus melakukan IT pada mesin, kepada operator, dan juga kepada teknisi. Kita tahu bahwa skill ini merupakan salah satu WST yang terbaru ya. Sekarang ada 8 WST. Dari dulu WST itu ada 7 ya. Itu ada motion, transport, inventory, overproduction, overprocessing, waiting, dan defect. Nah, sekarang WST ada 8, tambah 1 lagi yaitu skills, dimana kemampuan dari personel itu juga bisa menjadi faktor tidak efektif sebuah manajemen. Berikutnya ini adalah pilar ketiga dan lingkungan, di mana di sini memastikan bahwa maintenance juga aman bagi mesin itu sendiri, aman bagi operator, aman bagi lingkungan, dan kalau itu diterapkan kepada pasien maka aman bagi pasien. Ini salah satu yang nanti menonjol perannya dalam akreditasi. Nah, di samping itu fungsi maintenance juga memperhatikan bahwa mesin itu juga memberikan kesehatan lingkungan. Ada standar-standar yang diterapkan di rumah sakit dalam kesehatan lingkungan maupun keselamatan kerja. Ini juga diperhatikan oleh total productive maintenance. Nah, ini fungsi administrasi di TPM. Ini merupakan pilar yang menjembatani dari semua pilar, yaitu tidak hanya terbatas kepada dokumentasi atau arsip, tapi mulai dari perencanaan, kemudian membuat sebuah pedoman, panduan, prosedur, SPO, kemudian target-target dan ukuran-ukuran yang bisa dimengerti semua pihak terhadap pemanfaatan utilitas dari sisi efisiensi dan efektivitasnya yang berpengaruh terhadap produktivitas. Ini harus dipahami di semua stakeholder, baik operator, penyedia mesin, kemudian teknisi maupun perusahaan itu sendiri.